Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Saya ingin tahu kenapa masyarakat kita mudah sekali termakan hoax ya? Jadi yang pertama mungkin karena pertama ya secara faktual Indonesia ini termasuk pengguna internet paling tinggi, cukup tinggi ya, jadi 130 juta jiwa itu menggunakan internet. Di sisi lain itu literasi kita sangat rendah, jadi survei 61 negara kita nomor 2 dari bawah. Yang ketiga adalah faktor karena polarisasi akibat isu-isu politik, isu-isu sara. Itu juga terkait juga dengan bahwa masyarakat kita ini kan beragam. Kita punya dinding-dinding natural akibat keberagaman itu. Yang itu memang kita sebenarnya sudah punya senjatanya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa di dalam kelompok kita masing-masing, kita masih bisa mempertahankan keyakinan kita masing-masing, tapi kita masih bisa bekerja sama dengan yang lain. Menjadi masalah adalah ketika berita bohong itu kemudian membuat sekat-sekat artifisial, sekat terbuat dan yang membuat orang saling curiga. Dan sekat-sekat ini yang terbuat sekarang ini membuat yang disebut dengan echo chamber yang mungkin tadi ditunjukkan dengan jelas oleh Mas Ismail Fahmi bahwa itu adalah fakta yang terjadi, polarisasi dan literasi yang sangat rendah. Echo chamber, jadi maksudnya orang hanya akan menggaungkan apa yang sudah ia percaya sebelumnya? Betul, ya ada sejenis confirmation bias, jadi orang akan lebih mudah percaya hanya untuk meyakinkan apa yang sudah dia percaya sebelumnya. Jadi bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Mencari pembenaran, betul. Mencari pembenarannya sendiri. Kalau sekarang pastinya kisaran antara 50 sampai 90 situs yang ibaratnya saya naungi untuk dikonsultanin mereka bagaimana tetap berkembang ya, supaya berkembang terus kayak gitu. Kemungkinan besar hoax saya nggak bisa ngecek satu-satu karena mereka yang bermain. Kalau misalnya konten mereka saya nggak terlalu ambil pusing. Mereka ngambil konten apa kayak gitu. Harus menyiapkan yang pastinya website ya. Website kita harus punya website. Ketika sudah punya website, tinggal kita kemana mau arahnya kayak gitu kan. Kalau saya menyarankan itu memang yang paling menarik, yang menghasilkan viral itu ada banyak. Seperti konten politik, konten selebriti, ya kan, berita hal yang aneh gitu, yang unik, yang di luar pikiran manusia biasa gitu. Kalau yang masih mereka yang baru memulai-mulai itu rata-rata biasanya kisaran penghasilan mereka itu kalau yang voternya itu bisa sampai 20 sampai 30-an aja. Bersih-bersih mungkin sekitar 10 sampai 15 jutaan. Ada beberapa, tapi setelah itu saya sarankan mereka untuk tidak main di ranah politik setelah itu, karena sangat-sangat berbahaya. Ada beberapa yang terkena internet positif itu kan diblok oleh Kominfo. Jadi saya sarankan kepada mereka jangan main di politik aja. Kalau main di politik pun jangan yang terlalu brutal ya kalau gitu. Yang ya semi-semi aja lah, yang kemarahan orangnya nggak terlalu marah sekali kayak gitu. Yang ibaratnya kemungkinan kita nggak dilapor ke polisi gitu aja sih, yang biar aman. Jadi misalnya otomatis berarti kamu harus bikin berita yang menjelekkan lawan dia. Kayak gitu. Ya, yang menjelekkan ini kita cari dulu di situs-situs nasional, mainstream juga banyak biasanya. Sekarang gampang nyarinya. Nah, kemudian judulnya diedit sedikit, kayak gitu kan. Kita edit dikit, nah, kemudian gimana caranya biar reaksi orang lebih terpancing. Tapi isinya tetap dari situs-situs yang mainstream biasanya, seperti itu. Biasanya dibangun opini dulu, ada bagian opininya dan ada faktanya yang dari situs mainstreamnya. Tetap ada yang dari mainstreamnya. Yang dari mainstreamnya nggak diedit, cuma ditambahin aja, paling opini untuk menggiring supaya mereka terpancing emosinya aja. Yang saya tahu, kalau untuk yang saya jalani sendiri itu aneh dengan unik gitu ya. Hal-hal aneh misalnya, ekor naga bermuara di sungai apa gitu, padahal itu kan nggak ada kan sebenarnya. Kita buat-buat hal-hal yang memang nggak pernah dipikirkan orang kayak gitu.
kita ciptakan sendiri tuh, create konten sendiri, kita tarik gambar sembarang aja gitu. Ya kita edit-edit, kemudian kita buat berita kayak gitu, buat berita yang unik kayak gitu kan, yang nggak pernah di otak manusia dipikirkan hal-hal seperti itu terjadi kayak gitu. Kalau saya menganggapnya sih enggak ya, karena saya menjalani profesi ini. Kalau yang saya kelola sendiri, itu yang lebih besar memang yang aneh unik ya. Yang hal-hal yang aneh, hal yang unik gitu. Tapi kalau untuk yang lebih konsisten memang yang politik. Kalau dicari polisi, sampai saat ini nggak pernah. Gitu. Paling diteror sama yang nggak suka dengan berita kita, diteror mungkin. Pertama, email saya mau dihack misalnya, atau akun Facebook saya mau dihack juga. Terus saya dapat SMS semacam ancaman juga kadang-kadang. Ya banyak kayak gitu, sempat kayak gitu juga. Kalau saya kebetulan memang ini ya, bisnis ya, motifnya memang bisnis. Jadi saya nggak terlalu peduli sih dengan hal-hal seperti itu. Dipersembahkan oleh